Halo, selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggara dan sudah lama banget saya nggak menyapa teman-teman di YouTube. Ya udah lama nggak upload video. Dan hari ini saya lagi sedikit santai teman-teman. Saya udah selesai trading dan tadi baru aja ngasih live webinar buat teman-teman di Survival to Mastery extended version gitu ya. Karena seharusnya 30 days challenge 30 hari dan 30 harinya udah selesai tanggal 9 kemarin, tapi saya kasih ekstra 2 minggu untuk live trading, bahas banyak hal bareng-bareng gitu, buat belajar bareng-bareng juga, buat backtesting bareng-bareng dan banyak hal gitu ya. Dan tadi juga saya barusan kasih bonus buat teman-teman di Survival to Mastery, yaitu tools yang saya gunakan. Sebentar, saya akan minimize ini mengganggu. Tools yang saya gunakan gitu, yang saya gunakan untuk trading gitu, banyak lah buat nge-hide SL atau TP dari broker, misalnya buat instant execution, buat ngitung lot otomatis dan macam-macam. Itu dulu saya beli sekitar 1,8 juta ya, saya punya yang full license, jadi teman-teman dapat bonus tool senilai 1,8 juta. Dan hari ini tadi saya udah charting, udah ngecek chart, ada beberapa transaksi TP, ada beberapa yang masih running, which is normal gitu ya. Dan karena hari ini cukup santai teman-teman, saya rekaman pakai handphone. Ini saya pakai kamera depan handphone saya karena lagi gak ada kameramen gitu. Saya tinggal pasang tripod, pasang handphone saya. Ini pakai kamera depan. Kita lihat hasilnya bagus nggak? Mudah-mudahan bagus ya teman-teman. Karena saya belum pernah upload video ke YouTube pakai kamera depan. Kalau kamera belakang handphone udah pernah, nih kamera depan handphone. Let's see gitu ya. Dan malam ini teman-teman saya pengen sharing ya, pengen cerita aja gitu ya. Kalau teman-teman kenal saya, mungkin sebagian teman-teman udah ngikutin saya cukup lama di YouTube. Teman-teman tahu saya sudah trading lumayan lama gitu ya. Teman-teman saya belajar trading tahun 2012, saya mulai trading di Decodrill tahun 2013-an gitu. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun saya trading, dan karir trading saya terbilang lumayan mulus gitu ya teman-teman. Saya nggak ngalamin berdarah-darahnya trading, saya nggak ngalamin banyak hal, kan nggak ngalamin MC yang gimana-gimana banget, loss yang gede banget di trading gitu ya. Jadi cenderung mulus ya, jelas tidak 100% mulus, tapi oke lah, cukup oke perjalanan karir trading saya teman-teman. Dan saya belajar banyak hal, dan kalau teman-teman tahu saya trading menggunakan supply and demand atau unfilled order atau apapun itu teman-teman mau menyebutnya, atau SND gitu ya. Dan saya udah pakai rule trading tadi cukup lama, sudah beberapa tahun terakhir, dan buat saya rule trading itu bekerja dengan sangat-sangat baik, sangat memuaskan lah buat saya. Saya pakai rule yang sama, saya punya kehidupan yang cukup nyaman buat saya. Ya mungkin belum kaya raya ya, menuju ke sana insya Allah, amin gitu ya. Tapi saya punya kehidupan yang nyaman, saya punya rumah yang nyaman, saya punya mobil yang nyaman untuk ukuran saya, at least gitu ya. Dan rule yang sama juga saya ajarkan ke teman-teman di Survival to Mastery, dan teman-teman tahu ada banyak yang melakukan backtesting, banyak yang report ke saya, mas saya backtesting 2018 dapat 165 R, 2019 dapat sekian R, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak melakukan backtesting dan hasilnya memang layak diperjuangkan lah, bisa dibilang begitu. Nah, tetapi teman-teman di 2020 ini, especially 2 minggu terakhir gitu ya teman-teman, saya mengalami loss yang tidak biasa. Ya ada beberapa transaksi yang TP, tapi yang TP cuma sedikit banget, tapi mostly SL gitu ya. Saya mengalami SL yang beruntun bisa dibilang gitu ya. Saya mengalami SL yang tidak biasa. Kenapa saya bilang tidak biasa teman-teman? Karena saya sudah pakai sistem yang sama cukup lama ya, sudah beberapa tahun. Saya sudah ngelewatin ya 2018, 2019, 2017 dengan baik-baik aja gitu ya. Saya mulai 2017, 2018, 2019 ini tahun keempat saya pakai rule yang sama, dan sebelumnya working very well gitu ya. Ada minggu loss, ada minggu profit tapi mostly profitable. Ada bulan loss juga sempat tapi kecil banget dan mostly profitable gitu teman-teman. Sampai di 2020 teman-teman performanya masih oke dan masih profit, tapi memang 2020 ini agak unik ya teman-teman. Sampai 2 minggu terakhir, precisely 2 minggu terakhir saya mengalami beberapa SL yang cukup beruntun dan gak biasanya saya alamin sebelumnya gitu ya. Dan ini yang pengen saya share dengan teman-teman semua gitu ya. Jadi 2020 ini adalah tahun yang unik teman-teman. Obviously kita tahu ada pandemik yang terjadi di seluruh dunia gitu ya. Ada krisis yang terjadi, ada beberapa negara udah mulai mengalami resesi gitu ya teman-teman. Ada hal yang tidak wajar, ada hal yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi hari ini, di mana untuk pertama kalinya ada bandara ditutup gitu ya, sholat Jumat dibatasin gitu ya, mall ditutup, dan banyak banget, ada banyak hal, haji diliburin gitu ya. Ada banyak banget yang baru terjadi di 2020 dan belum pernah terjadi sebelumnya. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya, unprecedented. Kalau salah tolong dibenarkan gitu ya. Jadi ini benar-benar tahun yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kondisi market yang tidak menentu seperti hari ini teman-teman, banyak kebijakan-kebijakan baru yang tidak menentu, kita sama-sama nggak tahu arah kebijakannya gitu ya.
Makanya apa yang terjadi di 2020 ini cukup unik teman-teman, especially buat karir trading kita. Buat teman-teman as a trader, teman-teman mungkin merasakan 2020 ini sedikit lebih challenging daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya juga ngalamin teman-teman. So far kita bisa navigate cukup oke gitu ya, sampai 2 minggu terakhir, at least buat saya mengalami SL yang sedikit crazy ya, sedikit lebih banyak dari biasanya. Jadi yes, 2 minggu terakhir saya loss ya, saya akan akuin di depan kamera. Dwi Anggara mengalami loss dan SL beruntun gitu. Jadi itu terjadi sama saya, teman-teman. Nggak tahu kalau itu mungkin terjadi sama teman-teman juga gitu ya. Kenapa hal itu terjadi, teman-teman? Karena kondisi market yang nggak menentu gitu ya. Biasanya larger market player, para pemain-pemain besar, mereka memilih untuk vakum, mereka memilih angkat kaki dari market. Akibatnya apa? Akibatnya mereka cancel order besar-besaran, terjadi masif cancel order dari para institusi. Jadi ketika bank-bank besar dan institusi cancel order, maka UFO kita ditembus. Teman-teman akan melihat multiple UFO tidak work, UFO ditembus ya. By the way, saya trading pakai supply and demand, pakai unfill order gitu ya. Teman-teman tahu saya share di YouTube juga secara publik gitu ya. Jadi ada banyak banget UFO ditembus, ada banyak banget SL yang biasanya tidak sesering itu terjadi gitu ya. Teman-teman, itu terjadi di 2020, especially seperti yang saya bahas tadi di 2 minggu terakhir. Nah, biasanya teman-teman itu terjadi karena mostly perubahan climate. Climate adalah current market condition. Gitu. Climate adalah current market condition. Nah, biasanya climate-nya berubah, tetapi kalau teman-teman tahu gitu ya, saya pakai climate-nya di time frame yang lebih tinggi, saya pakai time frame-nya di daily gitu ya. Mostly auto climate saya daily, dan biasanya tetap ada lagging effect ya teman-teman, tetap ada lagging effect di mana climate tadi baru bisa di pick up sama tools kita nanti beberapa jam kemudian. Jadi kita akan telat dan kita mengalami stop out gitu, dan itu expected yaitu terjadi, dan kita tahu itu akan terjadi gitu ya teman-teman. Dan selama kita masih menggunakan money management yang benar dan berpegang pada rule, harusnya teman-teman ya masih oke, tapi teman-teman mungkin psikologinya sedikit terganggu gitu ya. Ketika teman-teman mengalami SL yang cenderung beruntun gitu ya, teman-teman mulai questioning everything, mulai mempertanyakan sistem tradingnya apakah work apa enggak, dimana sebelumnya ini kayaknya bekerja dengan baik, kok tiba-tiba minggu ini gini, apakah saya harus ubah strategi dan segala macam, dan akan muncul pertanyaan di banyak teman-teman trader semua. Nah, bagi teman-teman trader yang mungkin udah trading cukup lama, kayak saya misalnya, saya udah trading 7 tahun gitu ya teman-teman, mungkin nggak terlalu ngefek buat saya. Ya, saya mengalami loss, tapi saya tahu money management saya tahu risk saya sangat kecil dan masih sangat terukur dan masih bisa saya toleransi. Sekali lagi, saya masih bisa toleransi gitu ya. Dan sampai hari ini, saat saya bikin video ini, psikologi saya kayaknya masih oke-oke aja. Saya nggak terganggu, saya masih pakai trading pakai rule yang sama, dan saya masih cenderung bisa baik-baik aja. Kenapa? Karena satu, saya udah ngelewatin market cukup lama, saya udah mengenal diri saya sendiri lebih baik gitu ya, dan saya tahu rule saya tahu angka saya, tahu risk saya, dan ketika hal buruk terjadi ya udah nggak apa-apa aja. Jadi mostly emosinya masih under control. Tapi bagi teman-teman yang baru belajar trading, saya banyak orang karena 2020 work from home, ada lockdown, ada PSBB, banyak orang punya lebih banyak waktu di rumah dan mereka mulai belajar trading gitu. Dan kalau teman-teman mungkin sama kayak saya, trading pakai money management yang benar, trading pakai stop loss gitu ya, teman-teman mengalami banyak stop loss, teman-teman akhirnya psikologinya terganggu, jadi ganti-ganti sistem, mempertanyakan, akhirnya jadi chicken, gak berani entry dan segala macamnya. Nah, hari ini yang saya akan share teman-teman. Yang pertama itu normal thing teman-teman, itu to be expected ya teman-teman SL, karena yes, ada banyak cancel order di market. Kenapa? Karena ya institusi, bank-bank besar memilih vakum dulu, mereka angkat kaki, ordernya di cancel, UFO-nya ditembus, UFO kita, area-area kita ditembus, dan kita mengalami banyak SL. Dan itu terjadi teman-teman, mungkin teman-teman ngalamin, saya nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak, di mana teman-teman punya banyak area yang kena SL gitu ya. Dan SL-nya jadi sedikit lebih sering dari biasanya gitu ya, nggak kayak biasanya, which is terjadi di minggu-minggu ini. Kalau teman-teman trading di future market atau di index market, lebih gila lagi teman-teman. Kemarin Jose cerita dia lagi live di You Can Trade, dia ngajar dan dia cerita ada satu area gitu ya, satu area UFO, dan dia bilang kita akan ambil, tapi kayaknya nih bisa ditembus gitu ya, dan benar kita akan ambil anyway supaya kita bisa belajar dan bisa dijadikan contoh. Dan dia ambil, dan benar area yang ditembus, dan literally ditembus, multiple UFO ditembus terus sampai ke bawah. Jadi tidak ada satu UFO pun yang dihormatin, semuanya ditembus ke bawah. Kenapa itu terjadi teman-teman? Ya karena cancel order ya, institusi meng-cancel ordernya besar-besaran gitu. Kenapa? Karena mereka ya kebanyakan kebijakan tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir, dan mereka memilih vakum dulu, angkat kaki dulu. Dan tapi masih banyak pergerakan di market. Yes, karena ada banyak spekulan yang tetap masuk ke market ya. Tapi mostly mereka market order ya, atau instant execution. Jadi gerakannya liar banget teman-teman. Volatility-nya
sangat-sangat tidak normal, kita bisa bilang crazy ya belakangan gitu ya. Terutama di indeks market, teman-teman bisa ngeliat indeksnya naik, tinggi banget, naik lagi tinggi banget, besoknya lagi hancur tinggi banget, besoknya lagi hancur tinggi lagi, hancur kok tinggi, hancur lebih rendah lagi, dan seterusnya gitu ya. Itu terjadi lebih parah di future market, di index market, dan certainly terjadi di forex market juga gitu ya. Pertanyaannya, sebaiknya apa yang kita lakukan? Apakah sebaiknya saya berhenti trading dulu 2020, teman-teman? Misalnya ada pertanyaan, Mas, berarti saya sebaiknya jangan trading dulu dong, berhenti trading dulu, atau demo dulu, atau nggak usah trading di real account dulu. Dan banyak mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu. Dan Mas Angga tanya, sampai kapan kira-kira begini? Apakah market akan kembali normal gitu ya? Nah, teman-teman, pertama, saya tidak punya crystal ball gitu ya. I hope saya punya crystal ball dan bisa melihat masa depan. Faktanya tidak gitu ya, teman-teman. Jadi pertama gitu ya, hal itu normal terjadi kalau teman-teman mengalami SL yang tidak wajar. Saya juga mengalami gitu ya. Kalau teman-teman adalah trader yang komitmen, yang disiplin sama trading rule, ya mungkin teman-teman akan getting hurt akunnya, yes. Mungkin yang lebih dari itu psikologisnya akan getting hurt ya. Kalau teman-teman baru dan teman-teman baru belajar, teman-teman akan mengalami mulai krisis kepercayaan diri, mulai mempertanyakan sistem tradingnya, mulai ganti-ganti sistem trading mungkin, atau bahkan menyerah dan berhenti trading gitu ya, karena kondisi marketnya seperti ini. Ada di ekstrim lain, ada orang yang spekulan, yang gambling gitu di kondisi market sekarang. Kalau dia gambling, opsinya dua, satu dia make a fortune, dia profit sangat banyak sekalian, atau MC sekalian, mostly dua ya, either MC atau profit banyak banget. Kalau teman-teman trading dan teman-teman disiplin dan ternyata teman-teman mengalami banyak loss, tidak nice, jelas tidak enak, tidak asik, tidak fun, tapi itu adalah bagian dari trading dan kita harus terima itu. Dan sekarang pertanyaan gimana solusinya, Mas Angga gitu ya. Yang pertama, teman-teman, hal yang sebaiknya tidak teman-teman lakukan gitu ya, adalah melakukan terlalu banyak tweaking. Itu hal pertama yang sebaiknya tidak teman-teman lakukan. Jadi jangan terlalu banyak nge-tweak, jangan terlalu banyak ngerubah-rubah strategi, jangan terlalu banyak ganti-ganti rule, jangan terlalu banyak nambahin rule baru, ngurangin rule baru, atau ganti-ganti sistem. Kalau teman-teman lakukan itu, teman-teman akan, wah diganti gini ternyata profit, oh ya benar, berarti sebaiknya gini, ternyata besok loss lagi, teman-teman krisis kepercayaan diri lagi. Nanti ganti lagi sistem baru lagi, profit, terus SL lagi, teman-teman ganti sistem lagi, dan seterusnya. Saran saya teman-teman, yang kedua, tadi satu, jangan terlalu banyak tweaking. Kedua, teman-teman lakukan backtesting. Teman-teman backtest rule apapun yang teman-teman pakai hari ini. Teman-teman backtest 2017, 2018, 2019, 2020, awal sampai hari ini. Teman-teman backtest apakah sistem tadi perform very well di kondisi market sebelumnya, dan apakah layak diperjuangkan hasilnya atau tidak. Itu hal yang kedua yang bisa teman-teman lakukan. Hal yang ketiga, kalau hasilnya ternyata layak diperjuangkan oleh teman-teman, gitu ya, layak dilakukan, teman-teman tetap lakukan rule yang sama di 2020. Kenapa saya tetap menyarankan teman-teman trading? Karena 2020 ini akan menjadi tahun yang sangat valuable, yang sangat berharga buat karir trading kita, teman-teman, especially buat psikologis teman-teman semua. Karena di tahun 2020 ini teman-teman akan belajar mengenal diri sendiri lebih jauh, teman-teman akan tahu saya ini seperti apa, akan tahu batasan risk kita seperti apa. Teman-teman akan mengalami roller coaster gitu ya, emosinya akan dikocok-kocok, dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk dilewatkan. Jadi kalau teman-teman memutuskan berhenti trading di 2020 karena kondisi market seperti ini, saran saya jangan ya, sayang banget pengalaman itu untuk dilewatkan. Nah, Jose dulu pertama kali belajar trading itu tahun 2008, teman-teman. 2008 kondisinya sama, 2008 adalah krisis di mana kondisinya baik-baik sampai akhirnya dia menjadi trader yang jauh lebih baik hari ini karena dia udah ngelewatin 2008. 2020 ini sama, kondisinya nggak menentu, ada banyak hal yang belum pernah terjadi, marketnya going crazy dan segala macam. Yes, kita mengalaminya, yes kita SL, yes saya juga SL, bukan teman-teman doang, saya juga loss gitu ya. Dan ini adalah menjadi momen yang akan sangat berharga buat kita, ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita, terutama untuk psikologi trading teman-teman semua gitu ya. Teman-teman akan mengenal banyak hal, teman-teman akan punya ekspektasi yang benar. Jadi yang kedua, teman-teman backtest dulu. Ketika teman-teman backtest, teman-teman paksa teman-teman di depan layar, teman-teman akan tahu, oh ternyata memang ada dong 5 kali SL beruntun, oh ternyata pernah dong kita 3 kali TP beruntun, oh ternyata setelah di backtest kita tahu SL beruntun itu terjadi dan normal, TP beruntun itu terjadi dan normal. Teman-teman pastikan teman-teman ngetes backtesting ya. Kalau teman-teman alumni Survival to Mastery, teman-teman udah belajar cara backtesting ya. Saya udah pernah sharing gimana caranya backtesting sebuah sistem trading. Yang ketiga tadi, kalau sudah di backtest dan hasilnya oke, teman-teman lanjutkan dengan sistem yang sama di 2020. Karena
Saya nggak pengen teman-teman missing opportunity, missing peluang untuk belajar banyak banget di 2020, terutama belajar psikologi, karena ini yang paling penting teman-teman. Kita udah pernah bilang trading itu 95% psikologi, 5% teknis. Kalau teman-teman bisa survive melewati masa-masa sulit ini yang kita tahu pasti akan berakhir gitu ya, nggak tahu kapan gitu ya, dan yes, ini akan jadi pelajaran berharga. Teman-teman akan membangun, akan lebih kuat lagi. At least teman-teman akan tahu diri sendiri lebih banyak, psikologinya lebih terbangun, sehingga nanti ketika era ini lewat, di kondisi normal teman-teman akan jadi trader yang jauh lebih baik. Nah, pertanyaannya Mas, kalau saya loss terus gimana? Kalau saya nggak punya duit terus duitnya habis gimana Mas? Gitu ya. Nah, saran saya, tadi saran ketiga, udah sekarang yang keempat, saran saya teman-teman, kalau teman-teman memang uangnya sedikit gitu ya, teman-teman sebaiknya, sekali lagi kalau teman-teman punya uang, teman-teman silahkan trading di real account, tapi stay very small, risknya dikecilin, pastikan MM-nya sangat-sangat ketat, dan patuhin sistem trading yang sudah teman-teman bikin. Teman-teman udah punya sistem trading, pakai sistem tradingnya. Kalau belum punya sistem trading, berhenti trading dulu, belajar bikin sistem trading gitu ya. Nah, teman-teman trading tetap di real account, tapi risknya very small, karena kalau teman-teman trading di demo, kita tahu demo nggak ada rasanya, teman-teman nggak belajar psikologisnya nanti kalau terus-terusan di demo gitu ya, di 2020. Nah, tapi gimana Mas supaya lossnya nggak sebanyak itu gitu ya, supaya teman-teman juga bisa dapetin UFO yang lebih besar gitu ya. Saran saya adalah pertama naik time frame ya. Teman-teman naikin time frame ke yang lebih besar gitu ya. Jadi berapapun time frame yang teman-teman pakai hari ini, naik time frame-nya. Kalau teman-teman trade di time frame yang lebih besar, teman-teman satu punya UFO yang lebih besar, otomatis kemungkinan SL-nya lebih kecil. Yang pertama kemungkinan SL-nya lebih kecil, kedua UFO-nya jelas lebih kuat, kemudian teman-teman dapat big picture climate gitu ya. Yes, tentu saja kita sama-sama tahu climate itu lagging teman-teman, dan kita tidak punya crystal ball gitu ya, tetap kita punya resiko SL, semuanya tetap probability gitu ya. Tapi minimal kalau teman-teman naik ke time frame yang lebih tinggi, pertama teman-teman punya area UFO yang lebih besar sehingga kemungkinan SL-nya lebih kecil gitu ya. Kedua, teman-teman akan taking less trade. Artinya kalau teman-teman getting hurt, teman-teman akan loss lebih sedikit juga karena transaksinya lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa trading di time frame yang lebih tinggi. Kalau teman-teman trading di time frame yang lebih tinggi, teman-teman bisa dapetin target yang jauh. Teman-teman taruh targetnya further away gitu ya. Jadi TP-nya lebih jauh, teman-teman pasang safety target. Begitu close safety target, teman-teman bisa ride the move, ride the trend. Salah satu kelebihan dari market yang sangat volatile, ketika teman-teman punya TP yang sangat jauh sekalipun, kemungkinan TP-nya akan tetap terjemput karena volatilitasnya tinggi. Kelemahannya ya tadi kita bisa sering SL. Makanya pastikan ketika teman-teman benar, teman-teman dibayar dengan layak. Makanya teman-teman naik time frame. Naik time frame tadi, kita bahas yang pertama, teman-teman akan taking less trade, jadi mungkin akunnya akan getting less hurt gitu ya. Teman-teman tetap akan belajar gitu ya, teman-teman tetap trading, lebih sedikit transaksinya, tetap akan belajar. Tapi kalau TP, teman-teman bisa dapetin TP yang jauh lebih jauh, jadi RR-nya jadi sangat oke. Itu kalau teman-teman punya dana, teman-teman naik ke time frame yang lebih tinggi dan trading. Mas, tapi kalau duit saya bener-bener dikit gitu ya, kalau duitnya dikit gimana tadi, kurangin ya dengan naik time frame. Tapi kalau bener-bener dikit, kenapa? Karena kalau time frame-nya gede, otomatis jarak entry SL-nya lebih jauh. Kalau jarak entry SL-nya lebih jauh, otomatis lotnya nggak bisa Mas. Saya lotnya udah 0,01, nggak bisa dikecilin lagi gitu misalnya. Gimana? Ya saran saya tetap trading. Sekali lagi ini personal opinion ya teman-teman. Kalau teman-teman relate nanti silahkan dipakai. Kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai ya. Saran saya adalah teman-teman tetap trading karena saya pengen teman-teman belajar dari 2020 ini. Jadi teman-teman tetap trading di account teman-teman, pakai time frame yang sama karena mungkin teman-teman udah nggak bisa naik time frame karena balance-nya terlalu kecil. Tapi kasih rule tambahan. Misal, ketika teman-teman sudah 3 kali SL beruntun, teman-teman stop trading for the week. Boleh 2, boleh 3, tergantung dengan teman-teman semua. Misalnya saya udah 2 kali SL atau 3 kali SL, bikin aturannya dulu. Kalau udah 3 kali SL beruntun, saya berhenti trading di account real untuk 1 minggu. Jadi saya tetap boleh trading di account demo. Jadi besok trading lagi, kalau kena 3 kali SL berturut-turut, stop trading 1 minggu. Biasanya 1 hari, tapi di kondisi market sekarang kita akan bikin 1 minggu. Jadi dengan kondisi seperti itu, teman-teman tetap bisa belajar, teman-teman tetap bisa dapat pelajaran secara psikologis, tapi juga teman-teman getting lesser kalau SL kan, by the way belum tentu SL. Karena kalau teman-teman punya sistem trading yang solid, teman-teman sudah backtesting, teman-teman punya probability, pada akhirnya ya kita akan tetap survive anyway selama teman-teman punya money management dan semuanya in place gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita kena SL beruntun, ingat teman-teman, even teman-teman punya sistem yang 80% win rate, tetap ada 20% chance teman-teman get in trouble kan gitu ya. Walaupun teman-teman punya sistem yang 80% win rate,
benar gitu, tetap ada 20% peluang di mana teman-teman bisa SL beruntung. Jadi itu akan tetap terjadi teman-teman. Apalagi ya jelas kita tidak punya crystal ball tadi ya, kita nggak mungkin punya 100% win rate. Pada akhirnya teman-teman semuanya adalah probability. Jadi pastikan kita staking probability dan tetap trading terus gitu ya. Jadi so far itu saran saya teman-teman di 2020 ini. Kalau teman-teman mengalami apa yang saya alamin, mungkin teman-teman relate dengan cerita ini, ya silahkan komen di bawah. Dan saya personally saya akan tetap trading di 2020 dan saya akan tetap pakai rule yang sama yang saya gunakan. Saya nggak akan mostly banyak tweak gitu ya. Saya akan tetap trading seperti biasa karena saya tahu angka saya tahu risk saya kecil banget dan saya siap dengan SL-nya, dan saya tahu on the long run sistem saya making money, dan saya tahu hal ini juga akan berlalu anyway gitu ya. Jadi itu sharing saya malam ini. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Kalau teman-teman bermanfaat silahkan share ke orang lain, dan sampai jumpa di video berikutnya.